Halo John Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan seperti biasa di akhir pekan ini, di hari Jumat, tepat di awal Desember 2023, kita akan ada T-Talks bersama dengan salah satu narasumber kita yang spesial ya, yang hari ini merupakan hari keduanya Instagram Live bareng Sukor Sekuritas. Kalian pasti udah tunggu-tunggu ada Bro Andri Hakim nanti ya akan ngobrol-ngobrol bareng saya tentang tema pada malam hari ini adalah sektor saham yang layak dikoleksi di akhir tahun 2023. Nah, ini menarik banget untuk kita bahas. Kenapa? Karena memang di sepanjang 2023 ini banyak sekali sentimen-sentimen yang mewarnai pergerakan dari indeks harga saham gabungan termasuk juga dengan isu-isu akhir tahun gitu ya. Tidak lain dan tidak bukan, isu-isu akhir tahunnya ini adalah berkaitan dengan katanya kode broker sih mau dibuka gitu, tapi katanya enggak gitu. Jadi ya gitu ya, banyak yang sudah menantikan ya kode broker ini dibuka, tapi ternyata enggak jadi dibuka kayaknya ya, atau mungkin kita masih harus menunggu kepastian dari Bursa Efek Indonesia begitu ya terkait dengan kode broker yang dibuka, atau mungkin saya cariin aja ini. Nah, ini ya, jadi ada informasi kemarin ya yang simpang siur, yang mengatakan bahwa kode broker ini mungkin akan dibuka lagi atau masih dikaji gitu ya. Di sini banyak yang bilang katanya masih dikaji, ada yang bilang juga kayaknya nggak jadi dibuka gitu ya. Kalaupun jadi dibuka itu di 1 Januari, sorry, 1 Januari di 2024. Tapi ini katanya masih dikaji kembali gitu ya. Karena dari berbagai media juga mengatakan bahwa ada yang bilang belum tentu dibuka ya dan lain sebagainya. Tapi long story short, kita lihat belakangan indeks harga saham gabungan kita pergerakannya itu double digit lagi ya, kayak kemarin itu ada 25 triliun ya, hari ini juga masih double digit di akhir pekan ini, dan diwarnai dengan emiten-emiten blue chip yang memiliki pergerakan signifikan begitu ya. Ini ada Cuan Troopers yang bilang inflasi naik, apakah BI akan consider menaikkan suku bunga. Nah, naiknya ini tidak signifikan begitu ya. Biasa kalau naiknya signifikan barulah akan ada wacana gitu, mungkin Bank Indonesia menaikkan suku bunga, karena suku bunga ini juga dinaikkan kan bukan cuma gara-gara inflasi di Indonesia begitu ya, tapi dinaikkan itu karena ngelihat the Fed menaikkan suku bunga atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu ya, karena memang kebijakan moneter kita seperti itu. Kita harus ngelihat dari Amerika sendiri bakal naikin apa enggak, supaya suku bunga kita bisa relevan dengan suku bunga di Amerika Serikat. Kalau enggak, nanti capital outflow semua gitu ya. Nah, tema kita pada malam hari ini menarik, sektor saham mana yang menarik untuk dipilih ya di akhir tahun 2023, dan kita akan membahasnya bareng dengan Bro Andri Hakim. Nah, oke, saya coba invite dulu nih Bro Andri, apakah sudah ready? Sudah join? Oke, coba saya cari. Hap hap. Oke. Oh, sepertinya Bro Andri masih belum online ya, tapi saya coba. Oke. By the way, moga-moga transaksi untuk para cuan trooper semua berada di zona hijau ya, karena memang marketnya agak menarik nih di akhir tahun. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol, atau mungkin cuan troopers juga kemarin ada yang nonton TikToks kita ya bareng dengan Cicu Ai, yang mengatakan bahwa ya kemungkinan memang akan ada window dressing, dan pun kalau memang window dressing terjadi, saham yang paling benar itu katanya adanya di BCA gitu ya, karena memang secara mantuman dia itu masih memperoleh profit ya, laba, dan juga memang market cap terbesar dari IHSG itu memang adanya di masih di Bank BCA gitu ya. Nah, ini sepertinya Bro Andri masih belum online. Saya coba invite sekali lagi. Oke, siap. Kalau ada yang mau nanya-nanya, jangan lupa ya, teman-teman, nanyanya di kolom question and answer di sini. Sambil nunggu Bro Andri, ini saya
bisa jawab-jawab sedikit mungkin ya pertanyaan-pertanyaan dari para cuan troopers. Oke, ini udah ada cuan troopers satu yang nanya. Yang lain boleh langsung silakan masukin pertanyaannya di kolom question and answer. Saya akan jawab ya, teman-teman. Oh, ini ada satu yang nanya. Ini ada yang. Oke, ini kayaknya nanti bisa tanyanya ke Bro Andri ini ya. Pani, Pani di 2025 masih bagus apa enggak? Oke, ini kalau kemarin ya, kita udah sempet nanya sih ke Cucu Ayah. Kayaknya Fanny ini agak mirip-mirip kayak brand gitu ya. Memang market cap-nya mau digedein supaya size-nya itu bisa masuk ke global index. Kalau misalnya dia masuk ke global index, nanti yang beli adalah para investor asing gitu ya. Jadi jualannya bakal ke sana. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi di 2025 ya itu berarti ngelewatin 2024. Apakah masih menarik? Nggak tahu ya 2024-nya aja ini masih tanda tanya. Nggak ada yang bisa tahu ya gimana jadinya. Mungkin nanti Bro Andri juga bisa ngejawab ini. Nah, ini ada yang bilang dukung BBCA agar tidak tersalip brand. Oh iya ya, brand itu market cap-nya kalau nggak salah udah 900-an triliun ya, dikit lagi ngelewatin BCA, BCA 1000 triliun. Ya, untuk window dressing kayaknya harga di bawah 9.000 dari BBCA itu juga masih menarik ya untuk mengamankan ya, untuk mengamankan capital kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, ini Bro Andri. Coba kita invite lagi ya, Bro Andri. Apakah sudah standby? Oke, saya sudah invite Bro Andri. Aman bakal naik lagi nggak? Wah, kemarin aman bantingannya gede ya. Kalau hari ini ya geraknya so-so aja. Apakah bakal naik lagi nggak ada yang tahu karena memang aman ini juga udah overvalue ya. Jadi masih tanda tanya untuk aman. Kalau lihat dari fundamental juga fundamentalnya juga kurang lebih kayak masih begitu-begitu aja ya. Ini memang karena pergerakannya udah nggak bisa ngeliatin fundamental kalau memang pergerakannya udah kayak gini. Jadi memang yang tahu hanya mereka yang bisa menggerakkan. Nah, akhir tahun IHSG sekitaran berapa nih? Ada yang nanya. IHSG nih coba kita lihat dulu ya. IHSG hari ini. Nah, hari ini ditutup melemah 0,29 di level 7.059 gitu. Nah, kemarin setelah ngobrol-ngobrol bareng Cicu Ai juga dan juga beberapa analis dari Sukor Sekuritas itu mengatakan kalau dari ekonom kita sih masih optimis bisa ada di level 7.100 7.200 gitu ya. Mungkin akan tembus melewati 7.100 tapi yang perlu diperhatikan adalah bulan Desember ini ya, Cuan Troopers, itu adalah bulan pendek. Kita bisa bilang kalau ngelihat dari tahun-tahun sebelumnya itu bahkan di tahun pandemi ya, tahun 2022 itu IHSG Desembernya itu koreksi justru merah secara mantuman ya. Memang agak anomali karena setelah pandemi. Nah, tapi kalau kita lihat dari indeks harga saham gabungan kita di bulan Desember itu kan karena pekannya bukan pekan pendek, bulannya pendek yang efektif transaksi itu biasa cuma 2 minggu doang gitu. Nah, di 2 minggu ini apakah dia bisa naik di atas 7.100? Nah, itu juga masih tanda tanya. Tapi kalau misalnya dia IHSG kita berada di level kayak gini dan kemudian kemarin habis rebalancing index. Nah, ini ada beberapa saham big caps juga sebenarnya yang masih belum apa namanya? Yang masih belum maksimal begitu ya pergerakannya. Jadi ada kemungkinan memang dia bisa berada di atas 7.100. Oke, nah ini ada yang nanya, bagaimana cara screening saham ala Bro Andri? Nanti kita tanyain langsung ya. Untuk saham perminyakan, bagaimana prospek 2024? Oke, nanti bisa kita tanyakan langsung, tapi ini kita masih menunggu juga ya sama Bro Andri. Bank digital juga ada yang nanya gini ya, bank digital akan seperti apa? Friend. Nah, Friend kemarin juga sudah kita bahas. Bisa dilihat di IG Sukoritas ya.
siaran ulangnya gitu. Yang kemarin saya bareng Cicu A itu menarik banget penjelasannya antara Friend dengan Excel gitu ya. Oke, GoTo sejak bangkit dari zona 50-an asing terus akumulasi. Iya, ini kayaknya ada hubungannya dengan rebalancing index kemarin ya. Oke, ini saya coba invite lagi Bro Andri. Oke, Andri Hakim. Oh, sepertinya masih belum ini ya, masih belum aktif. Coba saya invite lagi. Oke, udah saya invite Bro Andri, silakan untuk bisa di-approve. Oke, kita coba lihat ya, informasi-informasi menarik hari ini. Kalau yang ada yang mau nanya-nanya dulu juga boleh, silakan masukin dulu aja ya pertanyaannya. Indeks tech gacor di Tekno, maksudnya di topang GoTo. Oke, ya memang ya karena capnya GoTo itu yang paling gede. Jadi pergerakannya GoTo ini pasti pasti akan mempengaruhi seluruh indeks Tekno tentunya ya teman-teman. Bro Andri lagi nonton bola. Tolong, kalau gitu tolong ada yang ingetin dong Bro Andri, ini jangan lupa ada IG Live baru Sukor. Oke, oke. Oke, ini ada indeks Tekno, iya sih ya. Semenjak jadi gini, bukan cuman karena Goto doang. Jadi memang indeks Tekno itu kalau yang saya lihat-lihat kemarin kan inflasi di Amerika itu melambat. Ketika inflasi di Amerika itu melambat, The Fed itu juga menahan untuk menaikkan suku bunga. Jadi dia nggak akan menaikkan suku bunga karena ya tidak menaikkan suku bunga aja inflasinya udah melambat. Nah, ketika suku bunga ini tidak dinaikkan, indeks tekno di Amerika Serikat itu langsung pada terbang gitu. Kenapa? Karena kan sektor teknologi itu dikenal sebagai sektor yang utangnya itu jadi pertumbuhannya itu ditopang oleh utang dan sedangkan rate utangnya itu dipengaruhi oleh US Treasury gitu. Semakin tinggi suku bunganya, semakin tinggi juga benchmark US Treasury-nya, semakin tinggi juga bunga utangnya emiten-emiten teknologi gitu. Jadi waktu Amerika itu mempertahankan untuk tidak menaikkan suku bunga, berarti kan beban utang yang akan dibayar oleh sektor tekno ini ada kemungkinan dia nanti ke depannya menurun gitu ya. Jadi kalau tidak akan dinaikkan lagi suku bunganya. Nah, Indonesia itu juga kena imbasnya, gitu ceritanya. Jadi tiap kali ada suku bunga diturunin, biasanya indeks teknologi itu di Amerika itu pasti naik. Nah, kita kena percikannya lah ya, kurang lebih kayak gitu. Ditambah lagi kemarin ada rebalancing index. Gitu ya. Oh, udah ada Bro Andri nih. Siap, langsung saya accept. Oh, malam Bro. Bro, malam bro. Sorry nih telat, Malam, kabar sehat. telat, Siap, siap, telat. siap. Aman, 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 aman Bro. Aman Kabar ya? sehat Bro. Sehat, sehat. Lu gimana? Oke, oke. Kabar sehat juga, aman, aman, aman. Ada yang bilang katanya habis nonton bola ya? Oke, oke, oke. Bro Andri, ini kita dari tadi ngobrol-ngobrol tentang berbagai sektor ya, banyak pertanyaan juga yang udah masuk nih di kolom question and answer. Hmm. Dan menarik-menarik semua nanti akan kita tanyain satu-satu gitu ya. Tapi sebelumnya gue pengen tanya dulu ini berkaitan dengan IHSG gitu ya. Kan IHSG kita itu tembus di atas 7.000 dalam beberapa hari terakhir dan hari ini malah walaupun dia koreksi dia itu tetap bertahan gitu ya di 7.059. Nah, dari pandangannya Bro Andri, window dressing ini bakal kejadian nggak ya di 2023? Kan di 2022 nggak ada window dressing. Kalau menurut gua sih kayaknya udah lumayan tinggi ya. Kayaknya sih nggak mungkin, Mm-mm, paling paling mentok mungkin 7.300, 7.500 gitu ya, nggak mungkin sampai mm-mm. naiknya jauh-jauh banget paling ya. Kalau menurut Oh, gua sih nggak bakal naik sampai gede banget ya, gitu loh. mm-mm. Paling Oke, nggak berarti jauh-jauh lah. kenaikannya udah terbatas gitu ya? Iya, udah di pucuk soalnya ya, kayaknya ya. Oh, oke, 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 oke. Nah, ini menarik nih Mungkin untuk naik kita. lah, tapi sedikit lagi.
Mm-mm, mm-mm. 7.100 gitu mungkin ya. Iya, paling situ-situ ya. Oh, oh, oke, oke, oke. Nah, kalau sebenarnya kalau kita ngelihat kayak gitu, Bro Andri, ini sentimen yang di akhir tahun yang perlu kita perhatiin apa nih? Atau yang biasa ditunggu-tunggu sama Bro Andri sendiri di akhir tahun apa nih untuk sentimennya? Biasa sih memang ada Santa Claus Rally, memang window dressing ya. Cuman eh, soalnya kan kayak sekarang ya SG-nya udah dipucuk. Terus kedua kayak tahun depan ini kan udah mau pemilihan presiden gitu ya. Jadi mungkin orang tuh nggak semua tuh nggak kayak all in gitu loh. Mungkin dia ada sebagian simpan cash, sebagian ini gitu buat lihat tahun tahun depan bagaimana gitu ya. Terus udah gitu mungkin lagi banyak perang juga kali ya. Gitu. Jadi kayaknya mungkin Hmm. nggak maksimal banget gitu loh masuknya gitu. Oh, oke, 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 oke. Nah, kemudian iya ya ada isu perang juga, ini mempengaruhi harga minyak dan lain Iya, sebagainya gitu ya. Nah, betul, nah betul. kalau Terus tahun depan selain nih ah, ah, politiknya juga bareng gimana gimana? Amerika. Di Amerika juga pemilihan presiden tahun depan. Indonesia juga kan. Iya, ada dua ya bareng-bareng ya. Ini Betul. artinya bakal jadi sentimen negatif gitu sebenarnya atau lebih ke sentimen positif kalau menurut Bro Andri nih? Kayaknya sih orang jadinya tuh kayak wait and see dulu gitu sebagian, nggak langsung kayak jor-joran gitu loh masuk saham gitu. Lebih kayak ada Hmm, sedikit rasa takutnya gitu. Tapi mungkin setelah itu kayak lega gitu. Biasanya setelah pemilihan presiden kan langsung bullish ya biasanya gitu. Kalau hmm, presidennya sesuai harapan sih. iya 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 iya. Iya. Banyak yang bilang katanya bakal dua putaran ini, ada yang bilang satu putaran gitu ya kalau di Udah Indonesia. Tapi kayaknya kita harus lihat lagi deh ya nanti gimana. udah kayak tinju dong bro ya. Ada Iya, berapa putaran ya bro ya. iya beneran. Tapi kayaknya bakal seru sih ya, karena kan ini bukan cuman pemilihan presiden, tapi kayak apa? Ada pemilihan kepala daerah juga gitu ya. Betul betul yang betul. nanti harus kita perhatikan di tahun depan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sentimen global gitu, bro, kan kayak suku bunga gitu, ini bakal banyak ngaruh nggak sih buat market kita? Kalau menurut gua kayak the Fed gitu, itu ngaruhnya kan Mm-mm, jadinya asing masuk gitu ya, masing asuk mm-mm, apa si asing masuk ke saham Indonesia, tapi itu biasanya yang berpengaruh saham-saham blue chip biasanya bro. Gitu. Kalau oke misalnya oke oke. kayak saham second liner, third liner gitu, kayak kalau kalau gua kan pribadi masuknya saham yang second liner sama third liner, itu kurang Mm-mm, kurang kedampak ya bro ya. mm-mm. Gitu. Karena asing kan biasa masuknya paling sekedar apa blue chipnya aja gitu loh. Oh, oke. Oke, oke, oke. Benar juga sih. Nah, tapi kalau kita ngelihat di akhir tahun ini bakal lebih rame ke blue chip atau second liner juga bisa kena imbas ini, Bro, di akhir tahun ini. Eh kayaknya sih kalau feeling gua sih lebih ke Mm-mm. blue chip ya bro ya biasanya ya. Balik masih tetap ke blue chip gitu ya. Iya. Kalau Bro Andri sendiri kemarin lebih banyak manuvernya di blue chip juga apa di ini kita pengen mengetahui strateginya Bro Andri. Kalau gua lebih di second liner, third liner sih bro ya. Kalau Oh, iya blue ya, chip oke. gua Karena jarang masuk soalnya growth-nya kecil. iya, 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 benar. Kalau mau growth gede memang harus berani ke second liner, agak lebih berani sedikit gitu ya, bro ya. Betul, 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 betul. Iya, oke, oke, oke. Nah, sebelum saya lanjut nanya ke Bro Andri lagi, nih jangan lupa teman-teman masukin dulu pertanyaannya di kolom question and answer. Nanti akan saya tanyain satu-satu. Tapi ini di bagian komen juga udah mulai rame ya. Banyak yang tanya tentang friend, banyak yang tanya tentang pani, banyak yang tanya juga. Oh, ini banyak nih friend nih yang nanya. Mungkin akan kita tanyain satu-satu nanti ya. Dan juga jangan lupa bagi yang belum bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot, daftarnya via ifrom.sukorsecuritas.com. Oke, Bro Andri, ini langsung aja nih kita tanya-tanya berkaitan langsung dengan
eh, saham dan juga sektor-sektor menarik gitu ya di akhir tahun 2023 ini. Nah, ini kan teman-teman pasti udah pada tahu gitu ya bahwa Bro Andri ini kita juga udah pernah IG live gitu ya bahwa Bro Andri ini tidak mau kehilangan momentum di saham Pani gitu. Nah, di akhir tahun ini gimana itu momentumnya Bro Andri untuk saham propertinya dulu deh sebelum kita masuk ke Pani. Kalau kalau menurut ini menurut saya pribadi ya, Mm-mm. nggak Iya, iya. rekomendasi, pandangan Disclaimer gua, on. disclaimer ya. Kalau Iya. menurut gua properti yang lain belum ada yang menarik selain Pani ya kalau Mm, menurut gua. Karena mm, properti di Indo itu perusahaannya itu identik dengan banyak utang sebenarnya. Nah, cuman si mm, Pani doang ini itu dia satu-satunya perusahaan properti tanpa utang gitu loh. Dan mm, mm, story dan lahannya itu masih besar dan masih berkembang gitu loh. Kalau yang lain tuh rata-rata kayak udah dipucuk gitu, udah selesai pertumbuhannya gitu dan utangnya juga gede gitu loh. mm. Jadi jadi kalau properti tetap paling menarik sih menurut gua Pani ya. Kalau yang lain menurut gua belum Mm, belum ada yang menarik gitu loh. Oke, oke, oke. Ada yang bilang strateginya ini katanya nanti mau mirip-mirip kayak brand gitu, dijual di global index. Nah, itu bener nggak tuh menurut Bro Andri? Dan kalau memang bener, ini ada pas banget nih ada yang nanya target market cap-nya berapa katanya. Kalau target marketnya si Salim ya, saya nggak tahu ya di Iya. berapa ya. Ya mungkin di seratusan T ke atas kali ya, di seratusan T Mm-mm. ke atas ya. Cuman ada kemungkinan nggak dia jualan di mungkin kayak kemarin aman gitu ya, jatuh terjun longsor Mm, kayak gitu ya. Ya saya nggak tahu juga ada atau enggak ya, teman mungkin aja bisa gitu ya, mungkin aja bisa gitu loh. Cuman yang tahu pastinya oke. kan mereka ya. Kita kan cuman bisa analisa gitu ya. Mm-mm. Iya benar, kita ngikutin aja gitu ya Yes, untuk cuman apa namanya? betul. Ya. Cuman bedanya Pani dengan yang lain, misalnya seperti Aman, seperti misalnya Arto atau Mm-mm. BBHI gitu ya. Eh, Mereka itu udah overvalued gitu ya. Udah misalnya dari asetnya sama dari income-nya itu udah overvalue banget gitu loh. Kalau bedanya sama Pani itu dia tuh masih punya aset tuh banyak, masih kayak jauh lebih gede gitu. Yang masuk di sekarang itu baru 1.000-an lebih gitu loh. Sedangkan kenyataannya peak itu sekarang udah hampir 10.000 hektar lebih gitu. Gitu. Jadi Mm. Pani itu nggak bisa jatuhnya tuh nggak bisa terlalu dalam gitu loh. Turunnya nggak Iya. bisa terlalu karena dia di backing sama ada aset yang nilainya tuh besar gitu loh. Seperti Oh, oke. ya Fundamentally ya berarti ya. fundamentally gitu loh. Jadi dia dia walaupun turun tapi dia ada fundamentalnya bahwa tanahnya itu besar sekali gitu. Jadi dia nggak bisa turunnya itu dalam-dalam banget gitu loh. Koreksinya nggak dalam gitu loh. Mm-mm. Nggak kayak di mungkin bank-bank digital gitu ya kan turunnya dalam karena eh, Mm-mm. begitu pendapatannya meleset mereka langsung anjlok gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, gimana tuh berkaitan dengan pergerakan harga sahamnya, Bro Andri? Ini kan soalnya kita ngelihat Pani ini baru saja menyelesaikan right issue ya. Right issue-nya ini kan juga banyak yang bilang, waduh, right issue-nya mahal banget gitu karena harga pelaksanaannya 5.000 per saham gitu ya dengan nilai nominal apa namanya yang diterbitkan itu 2,1 miliar saham biasa dengan nilai nominal 100 per saham gitu. Nah, harga pelaksanaannya kurang lebih 5.000 per lembar sahamnya. Gitu. Nah, setelah adanya red issue ini kita kan lihat ada penetapan harga teoritis dan juga pergerakan harga sahamnya Pani itu ada di 4.600 nih terakhir. Nah, kedepannya gimana nih Bro Andri ngelihat fluktuasi pergerakan harga Pani setelah red issue? Sebenarnya ini sesuai kayak Mm-mm. ekspektasi saya dari bulan lalu sih sebenarnya ya. Hmm. Karena tuh Oh, atau yang kita ngobrol-ngobrol itu terakhir tuh. enggak soalnya
gue tuh udah mulai denger lah isunya bahwa dia bakal right issue tuh di harga atas gitu loh, di harga Mm-mm. 5 ribuan gitu loh. Tadinya Mm-mm. mungkin yang gue denger tuh mungkin 3 ribu, terus karena sahamnya naik dia naik terus gitu loh 4 ribu, terus bahkan terakhir kan akhirnya jadinya right issue di 5 ribu gitu ya. Itu tuh sebenarnya Mm-mm. dengan alasan itu bahwa perusahaan ini sebenarnya bagus gitu loh. Perusahaan ini Mm-mm. bagus, dia mau ambil semuanya gitu loh. Bahkan Mm-mm. ini sahamnya kalau kita lihat itu dia kayak misalnya kalau udah kena 4.700 dia mantul mantul ke bawah gitu loh. 4.700 terus Mm-mm. dia turun lagi. Itu sebenarnya tuh kayak dia nggak kasih saham ini tuh naik di atas 5 ribu gitu loh. Karena mungkin si pengendali ini mau tebus semua, dia mau makan semua hasil right issue-nya gitu loh. Jadinya Mm-mm. sampai sampai right issue-nya ini selesai, kalau nggak salah tanggal berapa, tanggal 6 atau tanggal 7 ya, Iya. itu menurut saya harganya bakal susah naik bisa di atas 5 ribu gitu loh. Jadi saham Mm. saham ini tuh dijaga supaya nggak boleh lebih dari 5 ribu sebelum rights issue-nya selesai gitu loh. Nanti mungkin setelah Oh, rights issue oke. selesai baru dia lewatin sana. Jadi si pengendali itu dia bisa ambil rights-nya sebanyak-banyaknya. Karena kalau misalnya harga ini lebih dari 5 ribu, orang-orang pasti pikir, wah ini misalnya nih contoh misalnya Pani sekarang udah harganya 6 ribu. Pasti semua orang bakal tebus right issue-nya gitu loh. Mm. Karena orang Mm. pasti tebus, oh harga sekarang 6 ribu, right issue-nya 5 ribu, ya udah kita tebus aja gitu loh. Nah, makanya Iya, sekarang iya, iya. harganya nggak dikasih lebih dari 5 ribu. Supaya kenapa? Supaya kita Oh, semua pikir, ini buat apa kita tebus di 5 ribu? Orang harga sekarang aja 4.700 gitu, 4.600 gitu. Jadi nggak dikasih oh, lebih oke. dari 5 ribu gitu loh. Nah, jadi karena semua orang tidak tebus, jadi si pengendalilah yang bakal tebus semuanya gitu loh. Gitu. Gitu Dia yang ya. tebus semua, Jadi, dia yang makan oh, semua gitu. Nah, itu oh, tapi membuktikan kan bahwa si owner itu yakin loh perusahaan ini tuh bagus gitu. Iya dia aja berani tebus di harga atas gitu. Dia masih mau makan mm-mm. banyak gitu loh. Ya ini ya sebenarnya permainannya nanti setelah right issue-nya selesai artinya gitu loh. Iya, iya, iya. Oh iya, ini saya perlu ralat juga. Ternyata X rate issue-nya itu nanti di pasar tunai di tanggal 5, di pasar reguler dan negosiasi itu X rate issue-nya ada di 1 Desember atau Yes. hari ini, nanti distribusinya itu di tanggal 8 sampai dengan 14 Desember. Yes. Kelarnya itu semuanya di tanggal 15 Desember. Jadi Nah, dinantikan aja ini ya. nah itu mungkin dari tanggal 15 itu mungkin baru wah dia dapat eh, barangnya mulai banyak kan karena dia kan dapat barang dia tebus semua barang dia nambah jadi banyak mungkin kepemilikan dia mungkin dari tadinya dari sekarang 88 mungkin jadi 90-an 91 belum kalau yang dia pakai nama-nama nomini mungkin ya bisa 95% lah dia pegang semua sahamnya sebenarnya. Hmm, oke, Iya, oke, dia oke. Jadi naikinnya nanti di dia sana. menguasai ya. Betul, Ah, iya. Dia nggak perlu ah, naik sekarang oke. gitu loh. Itu lumayan kan Iya, iya, iya. misalnya Tapi 2-3% lagi kan ya bisa dia bisa tebus bahkan 2-3% berapa triliun kan bisa sekitar 1 sampai 2 triliunan kan. mm-mm, betul, betul, betul. Oh Jadi gitu ya. Berarti untuk pergerakan pani. betul. Jadi permainannya itu ini dibalik kalau misalnya RI sebelumnya itu permainannya mungkin naiknya sebelum RI ya. Nah, kalau yang ini Mm-mm. mungkin setelah RI gitu loh. Nah, setelah RI-nya kapan? Bisa juga belum tentu setelah tanggal 15 main, bisa aja tahun depan gitu loh. Cuman yang pasti Hmm, setelah RI baru baru permainannya di sana lah gitu. Bukan sekarang. oke, oke. Berarti untuk investor kalau misalnya mereka udah punya banyak dan kemudian dia kan dapat banyak saham baru nih, Bro Andri. Harganya misalnya di bawah 5.000. Nah, ini apakah perlu Tebus. ditebus apa enggak? Atau dia jual aja rights-nya gitu? Nggak usah. Hmm. Nggak usah ditebus gitu. Kayak misalnya saya juga punya kan, saya Mm-mm. diemin aja, saya nggak usah tebus gitu. Bahkan kalau misalnya right sell aku ya jual rights-nya aja gitu. Oh, iya, iya, iya. Karena rights-nya emang Di harga atas, atas. Harga sahamnya di bawah. di Iya, bawah, iya. Ngapain? Maksudnya iya. kalau misalnya kita mau nambah, misalnya kita punya jatah rights, misalnya contoh
10.000 lot contoh ya. Ya mendingan Mm-mm, kita beli mm-mm. aja di market sekarang 10.000 lot daripada kita tebus red issue beli di 5.000 gitu loh. Daripada beli 10.000 lot di 5.000, mendingan kita beli 10.000 lot di harga sekarang gitu di 4.600 lebih untung gitu loh. Iya, Price-nya betul. Karena dijual kalau aja misalnya gitu. ditebus, kalau ditebus berarti average-nya naik dong ya? Iya, betul. Nah, mendingan kalau Oh, mau oke. nambah, mendingan buka aja akun sekuritas satu lagi, buka di Sukor, ya dia Mantap. tambah gitu, tambah di sana gitu. Jadi terpisah kan, average-nya nggak rusak. Misalnya dia punya di sekuritas A berapa lot, tapi mau nambah nih, ya udah bikin aja akun di sekuritas B gitu berapa lot gitu loh. Nambahnya jadi nggak Hmm, ngerusak average sahamnya gitu loh. Gitu iya, di iya, iya, akun iya. berbeda seperti itu. Itu yang saya lakukan sih kalau mau nambah gitu. Jadi nggak ngerusak akun yang sebelumnya gitu loh. Iya, benar. Karena itu bisa merusak psikologi tradingnya ya. Kalau Betul, berubah, betul, kalau berubah average-nya, psikologinya juga bisa berubah. Oke, betul. Bro Andri, ini Tapi ada dari plusnya lagi, Pani nih, bro. Plusnya gimana gimana? lagi si sahamnya si owner juga nanti jadi ke average up. Jadi Oh, si oke. owner itu nanti average-nya di sekitar 1.200-an lah, gitu loh. Oh, tak sama ya kalau iya karena kan dia harus Dia tebus kan semua average gitu ya. up ke 5.000, betul. Mm-mm. Betul, betul, Sekarang betul. mungkin owner average-nya di sekitar 500. Nah, dia sekarang average-nya naik di 1000 gitu loh. Jadi sebenarnya ada supportnya juga naik sebenarnya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Wah, menarik ini kita udah membahas hampir semuanya nih ya untuk Pani. Kita lihat aja nanti di 15 Desember kelarnya seperti apa gitu ya. Tapi ini Yes, masih layak untuk diperhatikan sampai akhir tahun bahkan sampai tahun depan justru ya. yes, betul. Untuk apa terutama untuk penggunaan dana red issue-nya ya, Bro. Itu kan katanya nanti untuk pengembangan ya, untuk ekspansi Betul, gitu ya. betul, Jadi betul. story-nya masih berlanjut ya ini di 2024. Soalnya tadi ada yang nanya Pani Yes, 2025 gimana gitu. yes. Kan kebetulan tahun depan 2024 kan aja tahun belum. naga gitu loh. Oh iya bener juga Nah, ya. naga bangunnya memang di tahun naga. Iya 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 iya. Wah, filosofinya dapat banget ini. Betul. Oke oke menarik menarik ya. Kita lihat tahun depan nanti ekspansinya seperti apa. Oke dari Pani bro ini banyak yang nanya tentang friend gitu. Saya juga nggak ngerti nih. Kok banyak yang bilang kok tolong dong tanyain friend gimana gitu. Kalau gua jujur nggak tertarik friend ya. Jadi Hmm, emang karena hmm. circle of competence gua nggak di sana, eh, gua nggak terlalu bisa banyak komen soal friend ya. Karena Iya. kalau menurut gua pribadi mungkin kurang menarik gitu loh. Masih ada emiten-emiten lain Mm-mm, yang lebih menarik gitu ya. mm-mm. Tuh. Oke. Nah yang menariknya nih yang mana ini bro? Kalau misalnya kalau tanya misalnya beberapa minggu ini mungkin Mm-mm. nomor satu eh, ini langsung kita sebut aja emitennya Ya. ya. Contohnya Silakan. misalnya Goto sangat menarik gitu loh. Mm-mm, Atau bank-bank digital lagi menarik lagi gitu loh. Jadi mm-mm. daripada saya ikutin yang slow, Iya. yang gerakannya lambat, mendingan saya langsung masuk aja yang lagi trending sekarang gitu. Oh, Goto tag ini menarik ya. Tadi saya udah Yes, sempat tag jelasin lagi dikit tentang tag gitu. betul, Nah, tag lagi menurut Bro menarik. Andri, kenapa? Kenapa nih? Kok tag menarik banget? Karena saya mendengar isu bahwa Goto ada yang mau masuk ya, ada investor besar mau Mm-mm. masuk. Eh, Oke. Investor Oh, besarnya itu TikTok kalau yang saya dengar. katanya mau gabung ya TikTok Yes, ke Goto. Iya, iya, yes iya, iya. Saya betul, juga baca sih ini ada berita. Udah naik di media sih yes memang ya. betul, betul. Eh, eh, Ya sebenarnya kita berarti, sebagai investor uh, cuman harus menganalisa berita ini benar atau salah gitu loh. Kalau salah ya mungkin mm-mm, sahamnya bakal turun, tapi kalau benar ya bakal terbang gitu ya. Nah itu mm-mm. PR-nya investor gitu loh. Kalau saya sih saya udah kerjain PR saya gitu loh. Gitu. Iya, PR analisa fundamentalnya ya, Bro Betul, Andri ya. betul, Eh, betul. eh, tapi kalau kondisi-kondisi kayak gini kan memang masih belum ada kepastian, Bro Andri. Ini apakah
istilahnya kalau kita beli ini kan berarti kayak spekulatif buy dulu gitu ya. Eh, Sebenarnya sih isu yang beredar beredar udah lumayan kemana-mana ya. Kalau saya sih udah mulai denger Mm, sih ya, mm, udah mulai denger sih. mm. Mungkin eh, Bro mungkin lebih tahu kali di sekuritas ada informasi-informasi apa gitu kan. Iya ya, saya justru mau tunggu bisikannya dari Bro Andri nih Oh gimana nih. gitu. Nah, terbalik nih Bro. Biasanya biasanya lebih kencang kalau dari Bro Andri kan. Ya kalau saya sih Oke. dengarnya positif ya, ke arah yang positif gitu loh. Iya, 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 iya. Memang ada wacana ke arah sana ya. Makanya sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa sekuritas juga yang mulai mengakumulasi gitu ya. Yes, yes, betul, betul. Sifatnya juga memang ada yang bilang ini spekulatif buy gitu. Tapi ya menarik ya soalnya dia naik terus geraknya dan juga jadi semakin apa fluktuatif sama makin liquid dia jadinya untuk GoTo sendiri. Betul. Tapi Eh, kan eh, eh. ada perumpamaan kayak gini, Bro. Di behind every rumors gitu, there's a little truth gitu loh. Iya, iya, Jadi iya, iya. setiap rumor-rumor yang beredar itu sebenarnya ada kemungkinan besar itu benar gitu loh. Walaupun ada kemungkinan dia Mm-mm. nggak benar, tapi ada kemungkinan besar itu benar juga. Kayak contohnya misalnya Mm-mm. saya di Arto gitu ya, di Pani gitu kan Iya, dulu ada info mau diakuisisi, tapi ownernya deny terus. Kan ujung-ujungnya juga jadi juga gitu loh. iya, iya, iya. Jadi setiap Dina, every Dina, rumor Dina, itu sebenarnya ada ujung-ujungnya jadi. benernya gitu loh. Itu bro. Iya, iya. Tapi ada yang nggak jadi juga tuh dulu tuh kayak yang apa ada bank digital mau diakuisisi, nggak jadi BNBA gitu ya. nggak jadi. Nah sebenarnya kalau BNBA. BNBA itu nggak jadi Iya. karena nggak cocok harga sih, bukan nggak jadi deal, nggak jadi Oh, dibeli. oh, Sebenarnya emang si waktu itu Shopee ya, Shopee beneran mau beli, cuman harganya nggak cocok gitu nggak loh. cocok harga Jadi itu sebenarnya aja. beneran juga rumornya cuman dealnya nggak jadi aja gitu. Hmm, oke, 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 oke. Iya ya, behind every rumor there is a little truth. Oke. Berarti banyak yang bilang soalnya di komen ini titip sendal dulu aja. Oke. Gitu ya. Tergantung kalau kemarin Cicu Ai bilangnya tergantung sendalnya apa, Swallow apa Hermes. Iya. Kalau sendal Swallow Oke. ya setidaknya jadi sendal Hermes gitu Oh, kan. kalau sendal Hermes jadi mobil gitu ya. Iya. Kalau sendal Hermes jadi Oke. tiba jadi sepatu gitu loh. Iya. Oke, 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 mantap Bro Andri. Nah, kita coba geser dikit ke bank digital gitu ya. Kalau bank digital ini kan Bro Andri udah pasti nih jagonya lah untuk bank digital. Kita kemarin lihat ada pergerakan signifikan ya sampai tadi pagi untuk BBYB gitu. Ada yang ngebit sampai 3 juta lot itu Bro Andri, nggak kira-kira. Ini kenapa ya sebenarnya ya sama bank-bank digital ini ya? Kalau eh, bank digital, kalau saya kan bank digital juga banyak ya. Kalau saya jagoannya tetap Arto dan BBHI sih kalau saya ya, gitu loh. Oke, Eh, Mungkin iya ada Arto yang juga lain-lain. masih terbang. Yes, Arto juga terbang. Mm-mm. Sebenarnya salah satu portfolio saya juga ada Arto, ada BBHI itu juga dulunya terbang ya, gitu loh. Mm-mm, betul. Kalau jagoan saya memang saya mainnya di sana-sana sih di circle yang saya udah tahu lah, udah paham gitu loh. Kalau BBYB Hmm. biasa saya cuma trading ya nggak lama-lama gitu loh. Karena biasa Hmm. kenaikan BBYB itu dia udah naik terus dia turun lagi, dia naik tinggi terus dia turun lagi gitu loh. Dia nggak pernah yang naiknya itu panjang gitu loh. Kalau Arto BBH itu dia naiknya lebih panjang gitu ya. Mm-mm. Nah, Karena BBYB kan mau itu ya. right issue juga kan BBYB. Oh, oke. Ini yang membuat pergerakan signifikan ya untuk BBYB ya. Betul, betul, Nah, betul, betul. Kalau ya untuk kalau trading atau untuk ngikutin rate issue-nya boleh gitu loh. Teman, kalau saya di BBB nggak tahu kenapa saya ini pribadi ya saya nggak berani pegang lama gitu loh. ya, oh oke. Nah, untuk Arto sendiri gimana nih, Bro Andri? Arto dan juga BBHI. Sebenarnya kalau di antara Arto dan BBHI mungkin Arto lebih menarik karena kan tadi Goto itu kan si Arto ini kan juga grup-grupnya Goto sebenarnya.
Mm-mm. gitu loh. Jadi ya kalau Oh, gotonya terbang ya keciprat dia. ikut dia ya. Iya Kalau betul. kalau BBHI sendiri ini gimana, Bro Andri? Kalau PBHI sebenarnya masih menarik kalau misalnya napasnya panjang, hold periodnya panjang itu menurut saya masih ada yang menarik. Hmm, oke, nafasnya masih panjang, BBHI masih bisa ikut ya. Betul, betul, betul. Oke. Nah, kalau yang menarik-menarik lagi selain tech, bank digital, atau masih ada yang lainnya yang menarik? Eh, kalau saya memang circle of competence-nya itu jadi cuman mainnya di situ-situ sama tambah satu properti si Pani itu sih. Kalau properti yang lain Oh, menurut saya kurang menarik. Yang paling menarik tuh cuman properti ini karena asetnya gede mm, banget. Itu valuasi segitu tuh masih terlalu murah untuk aset dia yang sebesar itu gitu loh. segede itu. Bahkan kalau kita Mm-mm, nonton yang korseknya Pani yang Bu Kristi ngomong di YouTube itu mm-mm, perusahaan yang nggak ada utang, asetnya mm-mm. juga masih jauh lebih besar lagi gitu. Tahun depan ada kemungkinan ada corporate action lagi gitu. Jadi eh, pegangnya tenang lah gitu loh. Kalau kita tahu Iya, ngerti apa yang kita beli kan kita enak tenang ya. Misalnya iya. besok mau turun kita juga nggak takut gitu loh. Gitu. Mm-mm. Oke, Nah, oke, jadi oke, oke. kelebihan saya sama orang lain sebenarnya saya tuh kalau pegang barang tuh yakin gitu loh. Saya nggak takut kalau dia turun gitu loh. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong berkaitan dengan itu, pas banget ini ada yang nanya, Bro Andri, ada batas untuk CL berapa persen dan cara menyikapi untuk hold gimana katanya? Nah, Strategi saham itu, tradingnya nih. Ah, ah. nah setiap kita mau entry saham kita udah harus tentuin dulu saham ini tuh mau buat trading atau saham ini mau buat invest. Mm-mm. Kalau saham ini memang mau buat trading, kita harus batasin turun itu maksimal 10%. Oke. 5 sampai 10% kita udah harus cut loss. Nggak boleh lebih dari Mm-mm. 10%. Karena kalau dia penurunan lebih dari 10% turunnya, itu balikinnya lagi 11% gitu loh. Dia turun itu juga compounding soalnya. Nah, jadi kalau di bawah 10 itu mulai bahaya gitu loh. Gitu. Iya, Makanya batas amannya itu oke. cut loss tuh di 1 sampai 10%. Lebih dari 10% itu dia compounding. Jadi contohnya misalnya kalau apalagi udah turunnya sampai 50% ya. Iya. Itu buat balikin keuntungannya itu harus 100% gitu loh. Jadi contohnya misalnya 1 miliar rugi 50%, 500 juta, 500 juta itu butuh 100% buat balik ke 1 miliar lagi Satu gitu loh. miliar. Iya, iya. Yes. Jadi Dan ini bahayanya itu. udah Jadi dialami betul. Jadi batas cut loss kalau trading itu di 5 sampai 10% gitu loh. Gitu. Nah, 5 sampai kalau kita 10%. Oke. kalau kita misalnya invest, kita tahu nih saham ini bagus, eh, cerita masih apa corporate actionnya masih panjang gitu ya, masih ada cerita masa depan. Terus kita bisa hitung valuasi, oh valuasinya dibanding harga masa depannya ini masih lebih murah. Ya udah, kita turun kita hold gitu loh. Nah, turun juga sama. Mm. Jangan misalnya kita mau averaging down, jangan setiap kali turun kita averaging, turun averaging duitnya habis gitu loh. Averaging juga sama. Tunggu di bawah 10% baru kita averaging. Kalau dia masih cuman turun 5%, 7%, itu diemin aja gitu loh. Gitu. Jadi Iya, nggak iya. setiap turun juga kita averaging. Tunggu dia turun makin dalam baru kita averaging gitu loh. Tapi kita tahu Mm-mm. perusahaan ini kedepannya bagus, begitu naik pasti ketarik semuanya gitu, dapat semua keuntungannya gitu. Oh, oke, oke, oke. Iya, ya ini strategi juga supaya nggak FOMO ya Tuh, di tengah kondisi saham yang fluktuatif. Karena kan biasa ada saham yang kita tahu ke depannya itu dia bagus gitu, tapi strategi kita salah gitu betul, ya. Jadinya betul, ya cut loss mulu gitu. betul, Kena mental lama-lama kalau kayak betul. gitu. Jadi saham Oke. memang ditentukan dua sih dari Mm-mm. awal ya, nggak semua saham itu cocok buat invest, nggak semua saham itu cocok untuk trading sebenarnya. Jadi setiap Hmm, kita entry kita udah harus tahu nih ini saham ini bisa buat long term nggak? Kalau nggak bisa ya udah buat trading aja gitu. oke. Oke, 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 oke. Paham, paham. Mantap. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik juga dari Cuan Troopers gitu ya, yang lainnya. Nah,
Bro Andri, apakah sempat ngelihat ke saham-saham yang berkaitan dengan komoditi gitu, kayak misalnya emas atau perminyakan gitu ya, renewable energy kan ada kayak brand aman yang kemarin geraknya signifikan gitu. Nah, saham-saham kayak gini, Bro Andri lihat menarik juga nggak nih untuk diikutin? Itu menarik sih, saya kadang juga suka ikut-ikut masuk ya di Hmm, brand, hmm, di cuan gitu ya. Eh, hmm, Cuman nggak berani pegang lama gitu karena menurut saya udah overvalue. hmm, Nah, kalau itu saya kategorinya saham trading gitu ya. Kita masuk hmm, riding hmm. the wave, udah untung kita ambil ambil keuntungannya dulu gitu loh. Gitu. Itu Oh, kalau menurut saya saham saham yang overvalued menurut saya itu lebih baik untuk saham trading dibanding saham buat hold gitu loh. oh, oke, 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 oke. Kalau dia masih under value, ya udah hold gitu ya, Bisa hold, jangka betul. panjang. Betul. Oke. Karena hold-nya tenang gitu loh. Kalau misalnya yang kayak misalnya brand gitu ya. Dia naik terus gitu, tapi kita nggak tahu nih tingginya setinggi apa gitu. Ya udah kita cabut dulu aja gitu, terjun payung dulu karena udah tinggi gitu loh. Mm, Kalau besok dia lebih mm. tinggi lagi ya udah masuk lagi, keluar lagi gitu loh. Ikut keluar masuk Iya, aja gitu loh. Kalau yang saham overvalued ya. oke. Ini ada yang nanya kalau Goto trading atau invest katanya. Goto story-nya belum selesai, saya masih invest kalau Goto ya. Oh, oh, masih di hold ya, berarti ya. Tuh. Goto Nah, kalau misalnya kita trading ya banyak nih uh-uh, teman-teman ya trading di Goto kan karena Goto itu enaknya dia liquid. Tapi kalau kita mm, trading di saham yang cocoknya buat hold itu untungnya tidak maksimal gitu loh. mm, Kayak contohnya mm, Goto, dia kan bit apa gede banget ya eh, uangnya ya satu satu tiknya aja bisa 40-an miliar gitu ya. Nah, mm, jadi paling kenaikan sehari paling cuma satu dua tik gitu loh. Kalau kita trading di satu dua tik kita udah take profit ya kapan kayaknya gitu terus turun kita cut loss nanti dia naik lagi kita take profit turun lagi kita cut loss ya nggak kaya kaya bro gitu loh. Nah jadi kita ada harus tahu storynya gitu kalau misalnya Goto ada story bagus beli hold gitu loh jangan baru untung sedikit di take profit untung dikit di take profit gitu ya nggak maksimal gitu untung tetap untung tapi nggak maksimal gitu contoh kayak misalnya mm. di Pani gitu ya atau di Arto gitu ya. Ada orang tuh keluar masuk masuk untung berapa persen keluar masuk berapa persen keluar gitu ya dia juga untung tapi untungnya tidak maksimal bro dibanding kalau kita beli kita diem sampai storynya selesai baru kita cabut itu lebih maksimal keuntungannya seperti itu. Mm. Berarti ini kalau ada cerita kayak Goto kayak gini, itu holdnya itu sampai nanti benar-benar ada informasi atau keterbukaan informasi bahwa benar Yes, nih ya, eh, si misalnya kayak TikTok dan Goto itu bergabung gitu ya, keluar keterbukaan informasi itu baru kita sell on news gitu ya, berarti ya. betul. Nggak Mhm. nggak harus sell on news juga ya bisa misalnya kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi mungkin kita bisa sell on news tapi kalau misalnya Mhm. beritanya bagus kita bisa hitung tuh misalnya si investor itu masuknya berapa persen kita bisa hitung oh valuasinya digabungin kira-kira dia bisa dapat di market cap di berapa gitu misalnya kita punya oh market cap dia bisa naik nih jadi segini ya kita mungkin bisa tahan juga sih gitu jadi lihat Hmm. skor juga ya gitu sih. Oh, oh, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Wah, ini ngobrol-ngobrol sama Bro Andri nggak berasa waktunya sudah mau habis ya. Untuk para cuan troopers ini banyak banget yang nanya udah bahas ini belum katanya Pani. Nah, kita udah bahas Pani dari tadi ya di awal-awal kita udah bahas. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat menyaksikan tadi telat, langsung aja nanti cari di Instagramnya Sukor ya dan juga ada yang nanya tadi ya, yang nanya tadi berkaitan dengan kenapa sih Bro Andri itu dipanggilnya Sleeping Dragon katanya. Nah, ini nih ada ceritanya ya. Ceritanya ini bisa dicari nanti
YouTube-nya Sukor gitu. Karena kita udah pernah ada Sukor Coffee Talk bareng Bro Andri, di situ diceritain semua. Jadi nanti dicari di sana. IG Live kita juga bisa dicari via YouTube dan juga via Spotify. Jadi ada Instagram Sukor, YouTube Sukor, dan juga Spotify Sukor untuk mencari informasi berkaitan dengan IG Live ini. Nah, ini berkaitan waktunya sudah habis, Bro Andri. Gua mau say thank you. Thank you banget Bro Andri atas waktunya di akhir pekan ini ya, menyempatkan diri buat sharing bareng kita. Tadi informasi berkaitan dengan ini banget. Thank you, thank you, thank you. Semoga bisa IG Live lagi ya nanti ya Bro ya. Siap, Bro.